Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarja, Prodi PAI, semester 3A. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menjadi penyempurna kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan-kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kurikulum itu adalah sebuah rencana yang mencakup tujuan, isi, dan bahan-bahan pembelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran. Adapun karakteristik kurikulum 2013. Ada beberapa karakteristik kurikulum 2013. Di antaranya adalah 1. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. 5. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau pelajaran. 6. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing element. Kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Selanjutnya nomor 7 yang terakhir. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat, reinforce, dan memperkaya, enrich, antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya yaitu rumusan produk dalam kurikulum 2013 hingga standar kompetensi kelulusan, yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Adapun sikap yaitu menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sikap pribadi yang beriman, berharap mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Kemudian keterampilan. Keterampilan mencakup mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta. Keterampilan pribadi yang berkemampuan pikir dan tidak berproduktif dan kreatif dalam ranah konkret dan abstrak. Kemudian pengetahuan. Pengetahuan meliputi mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Pengetahuan adalah pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Kemudian, pengembangan kurikulum 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan penguatan yang terintegrasi antara sikap, pengetahuan, keterampilan. Sikap yaitu tahu mengapa, sedangkan pengetahuan tahu apa, dan keterampilan tahu bagaimana harus bertindak. Antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan itu sehingga menjadi satu, dipadukan menjadi satu, agar siswa menjadi produktif, kreatif, inovatif, serta afektif. Kemudian yang selanjutnya adalah esensi kurikulum 2013. Saat bertindak, sikap memadukan antara pengetahuan dan keterampilan sehingga dihasilkan, dibiasakan,
dibudayakan dan diamati atau dinilai. Saat proses pembentukan, pengetahuan dan keterampilan mendahului pembentukan ide integrasi dalam aktivitas pengetahuan dan keterampilan yang menjadi sikap dituangkan dalam RPP dan dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian, standar kompetensi kelulusan kurikulum 2013. Adapun standar kompetensi kelulusan terbagi 3, yaitu mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk standar kompetensi kelulusan yang mencakup sikap, yaitu siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam integrasi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam. Adapun standar kompetensi kelulusan yang mencakup keterampilan, siswa memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah. Pengetahuan. Standar kompetensi kelulusan yang mencakup pengetahuan adalah siswa memiliki pengetahuan prosedural dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora, dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Itu tadi standar kompetensi kelulusan yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan, kurikulum 2013. Selanjutnya ialah kunci keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Ketersediaan buku pegangan pembelajaran baik siswa maupun guru. Yang kedua yaitu ketersediaan buku pedoman penilaian. Yang ketiga, kesiapan guru, penyesuaian kompetensi guru, dan yang keempat, dukungan manajemen, kepala sekolah, pengawasan sekolah, administrasi sekolah khususnya untuk SMA dan SMK, dukungan iklim ataupun budaya akademik, keterlibatan dan kesiapan semua pemangku kepentingan siswa, guru, orang tua, kepala sekolah, dan pengawasan. Kemudian indikator keberhasilan implementasi kurikulum 2013. Baik pendidik maupun peserta didik. 1. Peserta didik. Indikator keberhasilannya adalah lebih produktif, kreatif, inovatif, afektif, lebih senang belajar. 2. Itu pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator keberhasilannya lebih bergairah dalam melakukan proses pembelajaran, lebih mudah dalam memenuhi ketentuan 24 jam per minggu. Yang ketiga, manajemen satuan pendidikan. Indikator keberhasilannya lebih mengedepankan layanan pembelajaran, termasuk bimbingan dan penyuluhan. Terjadinya proses pembelajaran yang lebih variatif di sekolah. Yang keempat, negara dan bangsa. Indikator keberhasilannya ialah reputasi internasional pendidikan yang menjadi lebih baik, memiliki daya saing yang lebih tinggi sehingga lebih menarik bagi investor. Dan yang terakhir yaitu masyarakat umum. Indikator keberhasilannya adalah memperoleh lulusan sekolah yang lebih kompeten, dapat berharap kebutuhan pendidikan dan akan dipenuhi oleh sekolah, tidak perlu kursus tambahan, sehingga tidak perlu kursus tambahan. Kemudian ruang lingkup evaluasi. Ruang lingkup evaluasi terbagi 2, yaitu formatif dan sumatif. Formatif ialah jangka pendek dan sumatif ialah jangka panjang. Formatif berupa produk, sedangkan sumatif berupa hasil. Adapun yang berupa formatif yaitu dokumen seperti kelengkapan, kebenaran, dan keterbacaan. Buku, kelengkapan kesesuaian, kebenaran, dan keterbacaan estetika. Guru, pelatih dan supervisi, model waktu, materi, dan instruksi. Sekolah, administrasi, dan manajemen. Itu tadi produknya dalam bentuk formatif. Sedangkan hasilnya yaitu dalam jangka panjang dalam bentuk sumatif. Siswa, peningkatan kompetensi K3 yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan guru, perubahan pola pikir ditambah peningkatan kompetensi. Sekolah, perbaikan budaya dan manajemen. Sedangkan publik yaitu produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.